Kak Gagas. Hai Melda. Kak Gagas kalau deket papa mama merasa tenang nggak? Rasa tenang. Kenapa? Karena papa mama sejak kecil melindungi aku. Wow, dan mengasihi Kak Gagas Iya, ya? mengasihi aku. Bukan karena dari kecil sampai kuliah Kak Gagas dikasih uang jajan ya? Ya sebenarnya ada sih dikit Oh lah. ada. Iya, kalau nggak deket orang tua, kita minta uang jajan sama siapa? Iya, benar juga ya, sih. Ya, tapi nggak boleh banyak-banyak. Uang Iya. jajan harus ditabung Iya, ya Kak benar. Gagas. Wah, keren sekali. Oh, sore adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Gagas, Dan dengan Kak Kak Melda. Melda. Ya, di episode Kids Corner kali ini. Sore ini Kak Gagas, Iya. kita akan belajar tentang bagaimana berharap dan bisa dekat dengan Tuhan. Oh. Karena kalau dekat dengan Tuhan, waktu kita sedih, kita akan terhibur. Iya. Waktu kita kecewa, kita bisa bangkit lagi. Iya. Karena ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan untuk kita. Iya. Yuk sama-sama kita mau nyanyi satu lagu yang udah lama Iya. tidak kita nyanyikan. Lagu apa tuh Kak? Ku yakin bisa sempurna. Wah. Mainkan Oke. musik ya Kak Gagas. Yeay. Sama-sama ya. Di sudut ini aku menangis, di sudut ini aku tertawa, di sudut ini aku kecewa, di sudut ini aku pun bangkit. Bersama dengan Yesus sahabatku, ku pasti bisa lalui semua. Ku tahu tak mudah tuh jadi sempurna, tapi ku yakin pasti bisa sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Hanya itu kerinduan dan impianku selamanya, sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Ku yakin pasti bisa sempurna untuk selamanya. Di sudut ini aku menangis, di sudut ini aku tertawa, di sudut ini aku kecewa, di sudut ini aku pun bangkit. Bersama dengan Yesus sahabatku, ku pasti bisa lalui semua. Ku tahu tak mudah tuh jadi sempurna, tapi ku yakin pasti bisa sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Hanya itu kerinduan dan impianku selamanya, sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Ku yakin pasti bisa sempurna untuk selamanya. Yeay, sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Hanya itu kerinduan dan impianku selamanya, sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Ku yakin pasti bisa untuk selamanya. Adik-adik, siapkan Alkitabmu dan juga buku catatanmu. Kalau kamu mau menyiapkan air putih juga boleh. Yuk, duduk yang manis, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami pengertian dan pemahaman supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Gagas. Iya Melda. Tadi kan Kak Melda di pembukaan Kak Melda tanya. Iya.
kalau dekat orang tua rasa tenang apa enggak? Oh, rasa tenang tadi iya, itu ya. iya. Oh iya, ingat. Tenang karena ada uang jajan. Iya. Tenang karena orang tua siapin kita makanan. Iya. Tenang karena orang tua melindungi kita dari orang jahat. Iya. Wah, kita bersyukur karena Tuhan mengirim orang tua, papa, mama, atau mungkin kakek, nenek, om dan tante, atau orang-orang yang ada. Mungkin kalau adik-adik yang tinggal di panti asuhan, tinggal dengan ibu panti asuhan atau bapak panti asuhan yang melindungi kita. Adik-adik merasa tenang dimanapun kita berada ketika ada orang dewasa, kita merasa tenang Kak Gagas. Ya waktu kecil, jujur sih waktu kecil Kamelda tuh nggak takut gelap. Oh iya? Jadi waktu Kamelda pindah ke satu tempat yang rumahnya itu belum ada listrik, terus masih rawa-rawa, setiap hari tuh Kamelda bisa lihat ada ular jalan di depan rumah Kamelda, Oh iya? ada kerbau, kambing, ya, ada serangga-serangga, tawon-tawon seperti itu, lebah-lebah gitu ya. Terus kalau udah mulai, terus listrik masuk nih Kak, ya sudah dipasangin listrik, tapi belum ada kayak penangkal listriknya Kak, penangkal listrik, penangkal petir. Penangkal petir. Oh. Jadi kalau sudah mulai mendung, pasti pihak PLN, perusahaan listrik negara itu akan mematikan lampu supaya tidak terjadi mungkin kalau ada petir menyambar ya tiang listrik dan segala macam karena belum ada penangkalnya. Jadi kalau baru mendung dikit udah mati lampu Kak. Nah jujur Kamelda waktu kecil karena orang tua rumah Kamelda jauh dari mana-mana, kalau papa mama pergi, Kamelda berdua dengan adik Kamelda itu nggak takut, cuman pakai lilin atau pakai lampu semprong Kak, pakai minyak tanah itu ya, pakai sumbu, terus kita nyanyi lagu sekolah minggu, iya, Gelap-gelap gitu ya? gelap-gelap, terus nanti aku ambil senter, terus panggil tetangga-tetangga yang Kristen juga, terus ke rumah aku yuk bikin kebaktian. Jadi dari kecil aku tuh sudah pimpin kebaktian Kak, iya, pendeta kecil. Nah itu senang sekali dan gak takut gelap sih Kak gitu ya. Jadi sebenarnya adik-adik gak apa-apa kalau misalkan hari ini takut gelap, tapi kita harus tahu kenapa juga kita harus berani di tengah kegelapan. Tahu nggak Kak kenapa harus berani? Karena kalau kita takut, ya itu si iblis malah seneng gitu ya. Seneng ya bikin kita takut ya, bikin kita nggak percaya sama Tuhan. Iya. Nah di tempat gelap ada Tuhan, di tempat terang ada Tuhan, di tempat yang mendung ada Tuhan juga, di tempat yang terang cerah ada Tuhan juga. Tuhan ada di mana-mana, jadi kita tidak perlu takut. Tuhan itu seperti orang tua yang menjagai kita, yang menafkahi kita, makanya kita nggak takut kehabisan bahan makanan ya. Ya Kak Gagas cerita sama Kamelda bahwa selama pandemi Tuhan berkati keluarga ya, tidak sampai kekurangan. Tapi kalaupun ada kekurangan, it's okay, itu hanya sementara. Karena kita nanti akan hidup bahagia di langit baru, bumi yang baru. Kak Gagas, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 62 ayat 6. 62 ayat 6. 6 Kak. Oke. 6 dan 7 ya Kak? 6 dan 7 ya? Iya. Oke. Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kak, ingat ada kata hanya. Berarti Hanya, cuma satu. Berarti hanya ada satu Allah yang bisa membuat kita tenang Kak, yaitu Allah Bapa dan Allah Anak, Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kita bisa tenang karena kita memiliki harapan kepada Allah kita. Nah, dikatakan bahwa Allah kita itu seperti gunung batu yang kokoh, yang kuat. Nah, kalau kita bisa, misalkan nih, Kak Gagas nggak pakai tenaga ya, terus aku misalkan mau bersender kepada Kak Gagas ya, cita-cita pura-puranya Kak Gagas loyo ya, terus aku mau bersender. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau Kak Gagas kuatin badannya, terus aku bersender. Wow, kuat, seperti gunung batu. Nah,
Allah kita adalah Allah yang punya kekuatan seperti gunung batu yang sangat kokoh. Di situ kita bisa bersandar. Walaupun ada badai, walaupun ada sesuatu yang mengguncang kita, mungkin ada masalah hidup yang bikin kita sedih, mungkin ada kejadian kita kehilangan anggota keluarga yang membuat kita merasa kehilangan, itu membuat kita sedih dan hati kita kok mulai goyah-goyah gitu ya, mulai kayak ada takut-takut, khawatir seperti itu. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan menjadi kokoh dan tidak akan goyah. Karena hanya ada satu Allah yang akan membuat kita tenang, Kak. Iya. Dan dia adalah harapan kita. Adik-adik, Allah itu menjadi orang tua yang dapat diandalkan. Kalau papa dan mama kita bisa pergi kapan saja ketika mereka meninggal, kita nggak pernah tahu harinya kapan ketika mereka dipanggil Tuhan. Bisa hari ini, bisa besok, bisa seminggu lagi, bisa sebulan lagi. Tapi walaupun orang tua kita nanti pergi meninggalkan kita, karena memang Tuhan panggil mereka, Allah kita tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Tidak pernah sedetik pun dia akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena dia keselamatan kita. Nah, adik-adik, Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, kita harus menyembahnya. Kita harus bersyukur kepadanya dan kita memuji namanya. Jadi banggalah menjadi anak-anak Allah. Banggalah menjadi sahabat-sahabatnya Yesus. Nah, adik-adik, Mazmur 33 ayat 18, Kak Gagas akan membacakannya untuk kita kembali. Mazmur 33 ayat 18, apa sih Kak yang dikatakan? Nah, yang dikatakan adalah sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Wah Kak, jadi dari seluruh anak-anak di dunia Tuhan memperhatikan. Tuhan benar-benar memperhatikan semua anak di dunia. Ya Kak ya, agamanya Kristen, agamanya di luar Kristen, Tuhan memperhatikan. Tetapi adik-adik juga harus tahu bahwa Tuhan juga memfokuskan matanya ya Kak ya, menuju matanya tertuju juga kepada anak-anak Allah yang mau jadi pelaku firman Kak. Ya, mau jadi pelaku firman dan kepada siapa saja sih Kak mata Tuhan tertuju yang tadi? Kepada mereka yang pertama berharap, yang takut akan Dia. Oh, yang takut akan Dia itu berarti bukan gini, aduh takut nih sama Tuhan, bukan. Takut akan Tuhan berarti kita melakukan firman-Nya, tidak melakukan dosa ya. Terus yang kedua, kepada siapa saja mata Tuhan tertuju? Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Adik-adik, berharap kepada kasih setia Tuhan supaya masa depan kita itu bisa dijamin oleh Tuhan. Kesusahan boleh datang, kesedihan boleh datang, ketakutan bisa datang, tapi kesusahan, kesedihan, ketakutan itu sifatnya sementara. Tetapi Tuhan sifatnya kekal, Tuhan sifatnya abadi, Tuhan setia dari dulu, sekarang, sampai hari yang akan datang. Jadi kalau Dia bisa kita andalkan, kenapa tidak kita andalkan? Mari mengandalkan Tuhan dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perasaan kita. Mari andalkan Tuhan, karena Dia satu-satunya harapan yang bisa kita harapkan. Ya Kak? Ya, betul. Orang lain bisa nggak mengecewakan? Bisa. Orang tua bisa ya kadang mengecewakan. Kadang-kadang ada yang iya, mengecewakan. ada yang mengecewakan. Anak-anak juga sering mengecewakan orang tua. Jadi mulai sekarang kita belajar untuk tidak mengecewakan orang tua kita dan terlebih tidak mengecewakan Allah Bapa. Jadi kita bisa sempurna ya Kak? Bisa. Kalau kita mau tekun dan berharap kepada Tuhan. Oke adik-adik, Kak Gagas akan berdoa untuk kita karena hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Yuk Kak Gagas. Oke, ya teman-teman semua, adik-adik yuk kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah disampaikan kepada kami, yang dimana kami mungkin di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah situasi PSBB ini, kami merasa ketakutan, kami merasa gentar. Tetapi
karena ada Allah yang bisa memberikan kami keteduhan, memberikan kami kesempatan untuk terus berjuang mengenal Allah, mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Maka itulah kami tidak akan gentar dan kami tidak akan takut. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selalu menunggu-nunggu saatnya bereksperimen. Kak Gaga sudah ada apa aja nih? Apa nih ya? Gelas. Terus ini karton ya? Iya, karton. Kertas karton. Abis itu ini koin. Ada koin. Terus ada botol 2 yang diisi oleh air. Oke, ya. Jadi aku akan mencoba untuk meletakkan ini kartonnya di sini dan mencoba untuk menaruh koinnya di ujung sini. Iya. Menurut Kak Gagas, kira-kira koinnya jatuh nggak? Sama atau masih bisa bertahan? kartonnya? Iya. Sama kartonnya. Mungkin masih bisa bertahan ya? Masih bisa bertahan ya. Karena Kalau di sini masih bisa bertahan. Iya. Oke. Kalau kita ambil, kita taruh di sini masih bisa bertahan? Masih bisa bertahan. Masih. Oke. Kalau ternyata kita taruh di sini? Di ujung? Oh, jatuh. Wah, tidak bisa ya. Ternyata di ujung tidak bisa. Tapi kita akan mencoba supaya bisa tetap meletakkannya di ujung dan tidak jatuh. Kita bisa coba dengan cara lain. Apa tuh caranya? Oke, kita isi gelas kosong ini dengan air. Oh. Ya, adik-adik kalian bisa mencobanya di rumah. Kalau ada bahan-bahannya bisa segera ambil ya. Oh, jadi dipenuhin? Iya, sampai dipenuhin ya. Oke. Dan kita coba taruh ini di sini. Ya. Penuhin lagi ya. Penuhin lagi, kurang ya? Oke, diangkat dulu aja. Oke. Belum ya? Sepertinya sudah ya. Sepertinya sudah. Sudah ya Kak ya? Karena tadi sudah tumpah sampai ke sini. Sudah tumpah ya Kak? Sudah sempat tumpah. Yuk kita coba taruh ya Kak. Oke. Wow, tidak jatuh ya. Kalau di ujung lagi, masih nggak jatuh ya. Wah, luar biasa. Kalau lagi jatuh nggak ya? Kenapa dia tidak jatuh adik-adik? Karena air ini dia jadi seperti perekat buat si kartonnya. Jadi ada tekanan dari ujung sini ke arah airnya dan itu membuat ini kekuatannya tuh menjadi lebih kuat dan akhirnya si koinnya bisa bertahan Kak. Coba kita akan mencoba untuk tambah satu lagi ya. Di mana ya? Di sini iya, mungkin boleh, ya? Iya. Kita Kira-kira coba bisa ya. nggak ya? Wah, bisa. Bukan sihir. Ini percobaan alami yang bisa kalian lakukan dengan peralatan yang sederhana di rumah. Kak Gagas, terima kasih ya. Sama-sama Kamelda. Bantuin aku. Kita akan berpikir keras lagi untuk eksperimen berikutnya. Terima kasih adik-adik. Bye-bye. Adik-adik, Tuhan adalah harapan kita dan mata Tuhan tertuju kepada anak-anak Allah yang mengerjakan kebenaran firman Tuhan Kak Gagas. Dan kalau kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, kita mau terus berharap kepada Tuhan, maka masa depan kita akan cerah dan tentu masa depan kita akan bagus, berprestasi karena kita melakukan semua impian Tuhan. Adik-adik, kita akan bertemu di episode Kids Corner berikutnya dan tetap jaga kesehatan, belajar di rumah dengan bersuka cita dan tetap membantu orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Penuh harapan lagu kita berikut ini. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku.
pegang masa depanmu. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal aku tak setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin